sinyal. Rapopo. Emang mau naik ya? 0819 77 08 39 Jawab apa? Kosong bahasa Jawa apa? Zero. Zero. Itu bahasa Inggeris. Inggris kah? Itu Jawa lah, zero. Iya. 100 Kilo siji loro papat. Iya lah. Oh, bukan 7-Eleven. Iya lah, 7-Eleven. Itulah start kami start yang ayah ni ngajak. Pengantin baru juga tu. Pengantin lama ni kita. Berapa orang semua yang berapa tu? Tidak banyak lagi. Tak cukup besar rumah sebelum ni. Ya. Takut nanti kan kalau lebih ramai keadaan belum mengizinkan. Yang mau masuk ramai lah. Ramai. Mungkin dari Kamboja kan kita ambil. Oh, ada 3 Kamboja. Kita sini mantap menguruskan usaha itu. Dan sekarang akhir-akhir dalam perkhidmatan tadi. Akhir tahun ini nak buat di kampung di Ataman. Masuk tapi tidak angkat. Angkat, Mas. Angkat, Mas. Udah bunyi. Bukan tak bunyi, pekak ya. Ramai.
Telefon bapak dia dulu. Telefon bapak dia balik. Nah, dia yang menghubungi. Dulu dia telefon dulu. Kemudian dia bagi nomor telepon sini, langsunglah dia nunggu. Tambah 62813. Ada lagi tu. Tambah. Tambah. Bukan 00. 00. 6 Ajar bahasa. Wali Songo, wali ketemu segala itu. Karena lain, keadaan sudah dihubungi. Malam tadi memang dah cakap dengan mak. Ya, Sama adik dia. Ada izin dari adiknya lah. izin adik. Ustaz nama saya sebenarnya Muslimah. Masuk kat sana panggil nama. Muslimat. Nama artisnya Emma. Nama beken. Ni Muslimah. 05 atas itu. Kalau dapat izin tak apa, jangan tak dapat izin susah. Malam tadi dia cakap dengan mak. Emma izin lagi dah. Rela atau tak rela? Rela. Ini tak ada pemaksaan ni. Tak ada paksaan. Mana tahu ni mak paksa. Orang paksa ya. Macam mana kita dah cuba kan? Yang penting malam tadi dah dapat malam tadi dah. Sekarang punya badan lah lagi. Badan lah, kalau badan setuju, rela. Kata orang Malaysia rela. Kalau tak rela, susah lah. Tak ada pemaksaan ni bang ya. Ni tak ada keikhlasan nanti susah. Susah. Tak ada. Ingat pasal ni ada saudara dia pun nak ni Ustaz. Ya? Ni. Kakak dia ni. Kakak mana? Sikit sana sikit. Ni kakak dia ni. Yang paling wakil ni. Perempuan. Memang waris dia ni. Saya perempuan lah. Adalah saksi. Duduk depan. Sini sikit. Berapa faham? Ni. Nak. Jawab. Kakak dia.
kakak apa sepupunya dari kakak macam mana bapak adik kakak adik pula jauh. kira kenal lah kalau kakak kandung pun dia tidak hak waris Aneh banget. Maksudnya kalau ada apa-apa kan keluarga dia kakak dia kan tahu. Kayaknya itu tak. Ya. Nah, kamu rela apa tidak? coba telepon Pak Cina sekali lagi tak dapat oh, terputus Malam tadi saya telepon sedang cakap dengan bapak tiri dia. Bapak tirinya kata dia tak ada hak yang berhak. apa saja mau tidak Dia kata, jadi dia cakap dengan adik. Kata Emma nak kahwin. Dia tanya ibu yang cari atau dia. Itu pilihan hati dia. Ibu dah kenal lama tidak. Jadi kita cakap Mau main? Boleh? Hah? Hah? adiknya kata kalau gitu diizinkan. Jadi mak yang bawa pergi dia kata dia. Kalau begitu dia kata lepas nikah dia minta kakak dia baliklah dengan suami. Dia boleh secepatnya dulu. Itu dia lah dulu. Tapi dia izinlah dan nikah baliklah. Dia izin. Itu je ni. satu lagi masalahnya perbedaan izin dengan pengesahan mualif berbeda. Izin tidak ada tuntutan, tapi sah nikah mesti berdasarkan ucapan Rasulullah nikah ila dua yang tidak sahkan nikah itu bukan ada wali. Jadi hanya dengan izin tak ada tuntutan, tapi untuk pengangkatan wali ini mesti ada lafaz. Kalau lafaz yang punya badan berwali hakimkan kepada dengan Itu jalan keluarlah. Yang utama hak wali mujibur dulu. Jadi sekarang kalau tak dapat dihubungi masih ada lafaz dari penyebarannya muslimah mengangkat wali karena sudah izin dari adiknya. Jadi pengesahan wali saja dulu. Jadi kalau sudah izin kita ketahui, tak ada tuntutannya di belakang hari. Sekarang pengesahan akad ini. Jadi dalam pengesahan akad ini untuk dalam rangka sah dengan batalnya. Karena kesulitan kita untuk bertemu dengan adik kandungnya supaya dia serahkan langsung sebagai wali nikah. Kita berpindah kepada sah ini menurut Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i yang muktabar di Malaysia mesti dikabulkan ini. Tapi kita pindah kepada ijtihad Imam Hanafi, seorang wanita yang sudah akal balik dan dia sudah ada calonnya kawin dan ada calon suami yang akan kawinnya, sah dia mengangkat walinya untuk dinikahkan kepada orang yang sudah disukainya. Jadi yang tadi keizinan itu tak ada tuntutannya di belakang hari lagi. Sekarang pengesahan kerja kita ini secara hukum. Jadi kalau ada pun nanti pejabat agama dia tak dapat membatalkan. Boleh saya berdepan dengan dia. Ini kami buat bukan cara Syafi'i, cara ijtihad Imam Hanafi untuk hindarkan darurat tadi pada saat menurut hukum syariat. Jadi sekarang musliman berhak untuk melafazkan atau mengangkat wali Pak Abdullah Mukmin untuk menikahkanmu dengan
calon suami tadi, Saiful Anwar ya. Jadi pengangkatan ini begini lapasnya. Nanti baca dulu syahadah bismillah. Saya nama Muslimah binti almarhum Mesijo mengangkat Pak J. Abdullah Mukmin untuk menikahkan saya dengan Saiful Anwar. Tanya dulu Ustaz. Ya, sudah. Ya. Dia nak tak? Tanya dulu keikhlasan. Tidak, pengangkatan wali dulu, baru tanya nanti. Oh. Ada wali dulu. Tidak boleh apa? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nama Muslimah binti almarhum Mesijo mengangkat Pak J. Abdullah Mukmin Mengangkat Pak J. Abdullah Mukmin Mukmin menjadi wali saya menjadi wali saya untuk menikahkan saya dengan Saiful Anwar. Niat sekali ya. Niat yang sama dengan ucapan itu baru coba ulang sendiri. Saya Muslimah binti almarhum Mesijo mengangkat Pak J. Abdullah Mukmin menjadi wali saya untuk menikahkan saya dengan Saiful Anwar. Saya terima pengangkatan muslimah itu. Sekarang akan kita laksanakan proses akad nikah. Itu sah. Saya sudah ada hak untuk kewalian. Walaupun umpamanya nanti datang pejabat agama berhadapan dengan dia, saya boleh jawab. Saya tahu yang berlaku makna syariah ini seperti ini. Tapi kami coba melalui wali yang menjujur anak adik kandungnya sudah mengizinkan, tidak dapat dihubungi melalui telepon. Tapi sudah ada persetujuannya sebelumnya. Tadi malam telepon sudah ada persetujuan. Jadi dari dia sudah ada berlaku. Jadi walaupun dia mengadu ke wali hakim di sana, sehingga kota ini tak dapat dibatalkan. Tapi secara syariah sudah boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita sudah laksanakan syariat yang berdasarkan ikut sunnah Rasulullah yang adanya saksi, adanya wali, adanya saksi, ada mahar. Nah, sekarang Muslimah telah mengangkat Pak J. berhak untuk menikahkanmu, dan sekarang engkau sudah setuju di akad nikahkanlah ya. Sudah. Kalau sudah anggur itu sudah setuju, itu walaupun besar kita dengar apa sudah jangan malu setuju malu jadi malu-malu anggur itu anggur besar dan sekarang dekat sama-sama kita istighfar dulu 3 kali dan syahadah. Kemudian kita mulai dengan Allah, baru saya sejak pembukaannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiful Anwar. Sekali lagi sini. Saya telah diangkat menjadi wali daripada muslimah binti almarhum Musijo untuk menikahkannya. Sekarang saya nikahkan akan engkau muslimah binti almarhum Musijo dengan mas kawinnya 300 ringgit tunai. Mana? Terlambat insyaallah. Ya, supaya tidak habis saja. Karena nyanyi itu supaya nikah ya. Saya terima menikah muslimah binti Musijo dengan mas kawinnya, di situ adanya. Dengan mas kawinnya 300 ringgit tunai. Sudah selesai saya lafazkan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saiful Anwar. Saya menjadi wali nikah muslimah binti Musijo almarhum dan nikahkan muslimah saya nikahkan kepada engkau muslimah binti almarhum Musijo dengan kawinnya. Sekarang ambil duit lagi. Kan ada benda lain lagi duit. Saya yang buka yang pada saksi. Saya sampaikan dulu. Jalan terserah, sudah nampaknya. Nggak boleh salamkan, salam langsung bagi duit. Ini jangan yang depan nih. Karena sudah sah secara hukum, halaman sebelum ini tak sah. Dalam apa sih? Dan selamat. Jadi kita tambah kutubahnya sedikit lagi. Kita dengan doa. An-nikahu sunnati tadi yang kita terangkan menurut sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan pernikahan ini adalah sunnah Nabi. Sekarang muslimah sudah sah menjadi istri Saiful Anwar bin Sugiono. Engkau sekarang tanggung jawabmu sudah berganda. Yang selama ini engkau tanggung jawab sebagai tugas seorang muslim beribadah kepada Allah, maka dilipat gandakan sekarang tanggung jawabmu tentang istrimu muslimah binti almarhum Musijo, bawa dia kepada jalan Allah. Engkau sah bergaul dengan dia, selama ini dilarang, sekarang sudah dihalalkan, dan bimbing dia untuk memahami Islam dan melaksanakan syariat Islam, baik dalam ibadahnya sehari-hari, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan hajinya bila Allah memberikan rezeki yang mencukupi, zakat yang cukup, dan kewajiban-kewajiban harian cukup. Berniat supaya kita setiap Islam ini menjadi orang yang kaya, di mana perintah berzakat setiap individu muslim itu wajib keluar zakat selain daripada wa mimma razaqnahum yunfiqun.
pun, kemudian tanggung jawab terhadap istri itu nafkah, makan minum, tempat pakaian, perobatan kalau sakit, dan hal-hal nafkah yang batin kewajiban juga, karena itulah yang menyalurkan nafsu itu kepada jalan yang diridhai Allah SWT, tidak berbuat maksiat yang mungkar. Itu juga istri dengan adanya yang halal kita dilarang kali-kali untuk mendekati yang maksiat atau zina. Oleh sebab itulah Islam memberikan jalan keluar pernikahan. Tidak seperti Kristen di gereja-gereja, mereka kalau sudah jadi pastor, rahib, tidak dibenarkan kawin, tapi mereka bermaksiat di luar daripada resmi. Karena nafsu itu tak boleh dibunuh. Jadi Islam tidak membunuh nafsu, berbeda dengan Kristen. Dia berbuat maksiat di balik layar dan tidak boleh pastor, rahib-rahib itu kawin. Hanya dibenarkan dalam ajaran agama mereka untuk mengabdikan diri mereka saja kepada Allah, tapi syariat yang mereka itu sudah tak sesuai dengan naluri kemanusiaan, karena mereka buat undang-undang bukan menurut Injil yang bernama yang diturunkan Allah seperti yang dibawakan oleh Nabi Isa. Dan itu buatan manusia itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pinjam membunuh nafsu itu bukan ajaran Islam. Jadi Islam menyalurkan nafsu untuk jalan yang Allah SWT menyalurkan berkali. Dan niatkan membina rumah tangga ini dengan cara melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan-larangan yang bertentangan dengan hukum Islam. Karena kita sangat memerlukan ilmu pengetahuan dalam rumah tangga ini sebelum perkawinan mestinya. Tapi karena sempat kita adakan kursus perkawinan, kadang mendadak lupa dalam menjalankan perkawinan, tapi pelajari buku-buku perkawinan terbalik. Banyak yang dilarang. Dalam pergaulan pun banyak yang tidak dibenarkan, ya, sesuai dengan sunnah Islam, supaya diketahui, dan mana-mana yang terlarang seperti id dan nifas itu, dan bagaimana cara bergaul dengan istri itu. Pelajari buku-buku Islam sudah banyak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia. Kemudian kalau ada sesuatu pergaduhan, perselisihan paham dan sebagainya, jangan emosi. Bimbing istri untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik mungkin, dan tanggung jawab seharian itu pikul sebagai suami yang perbelanjaan selama sebelum berkawin hanya untuk kewajiban satu orang, sekarang sudah menjadi 2 orang. Karena itu niatkan untuk mendapatkan anak yang soleh. Mendapatkan anak yang soleh itu ada doa-doa, dan sekarang tak dapat kita ajarkan. Cari buku-buku yang lain yang ada nanti petunjuk-petunjuknya bagaimana nak bergaul dengan istri. Ada doanya itu tak dapat kita sore hari ini kita ajarkan. Jadi teruskan belajar dan memahami bergaulan dengan istri itu supaya berkah, dan niatkan kita akan mendapat tujuan kita anak-anak yang soleh. Jadi mendapatkan anak yang soleh ada doa-doanya, dan selalu kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang halal. Jangan kita makan dan jangan kita berikan kepada istri makanan-makanan yang haram yang dapatnya daripada yang tidak halal. Maka dengan niat dan perbuatan untuk mendapatkan anak yang soleh itu, binti solehah, ialah dengan cara-cara semuanya yang dihalalkan yang dihalalkan oleh Islam. Alhamdulillah sore hari ini kita sudah dapat melaksanakan perkawinan muslimah dengan Saiful Anwar. Semoga perkawinan kami ini diberkati Allah SWT dan dirahmatinya, dan mendapat surga setelah di belakang hari menjadi anak-anak yang soleh, binti solehah. Dan untuk cara itu selalu bawa
berdiskusi atau diskus di sini apa-apa yang diperintahkan kepada suami, bagaimana kewajiban suami terhadap istri, bagaimana kewajiban istri terhadap suami. Itu ada timbal balik kewajiban yang tidak boleh dilanggar. Kalau ada sesuatu pergaduhan dengan cepat naik ammaratun bisu, tampar, pukul dan kata-kata kasar tidak boleh keluar. Buat perbincangan perdamaian sehingga tidak retak dalam rumah tangga. Mudah-mudahan perkawinan tahun ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tingkat kalah dengan khutbah demikian karena sebentar lagi tak lama lagi kita akan ada kewajiban-kewajiban lagi untuk persiapan salat maghrib dan semuanya. Maka tidak ada dapat kita laksanakan kursusnya, tapi kewajiban Saiful Anwar untuk membimbingnya ke jalan yang baik, menegakkan perintah Allah, selalu menutup aurat, selalu melakukan ibadah sholat, selalu melakukan ibadah puasa pada bulan-bulan yang ditentukan. Selain daripada yang wajib, kita arahkan juga yang sunat-sunat. Karena hidup kita ini sesuai dengan perintah Allah SWT yang disebutkan dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Tidak berikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas kita hadir di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah dan melakukan syariat Allah yang disunnahkan oleh Rasulullah kita kerjakan. Wama atakumur rasul faqutuhu, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW maka lakukanlah. Wama nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkanlah. Jadi kalimat yang pendek ini mencakup segala aspek kehidupan, baik yang disuruh, baik yang dicegah. Karenanya kita memerlukan ilmu yang banyak. Maka kewajibanmu untuk membawa istrimu sendiri untuk belajar terus. Di samping kita mencari rezeki yang halal, tugas harian, pergunakan sempat membaca, belajar dan menjumpai guru-guru yang dekat di mana mampu, di mana-mana pengajian, jangan ketinggalan. Buat usrah-usrah untuk mendalami konsep-konsep bagaimana membina rumah tangga yang baik, yang berkati Allah Subhanahu wa taala. Karena tak sempat kita adakan kursusnya, jais dia adakan kursus ini sebelum kawin itu ada sebulan itu secara agak detail. Jadi kita belajar tausiah cari ilmu berkeluarga untuk mendapatkan rumah tangga yang berbahagia itu. Dan tanggung jawab suami terhadap istri, di mana tanggung jawab istri yang sangat berat. Anfusakum wa ahlikum nar. Firman Allah tersebut maknanya pelihara diri kamu dan ahlimu daripada terjerumus ke dalam api neraka. Jadi Saiful Anwar sudah bertanggung jawab yang berganda, double. Keluarga diri sendiri dipelihara, jangan masuk neraka. Istri jangan masuk neraka. Kalau sudah ada anak, jangan masuk neraka. Karena apa? Karena ada caranya, ada sebab-sebabnya, dan ada sebab untuk meninggalkan dari api neraka itu. Jadi nafsu ammaratun bisu itu Islam tidak membunuhnya, tapi menyalurkannya secara hukum yang ditetapkan dengan syariat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan saya berharap mendapat tanggung jawab yang berat ini, kuatkan iman. Dan kalau ada cobaan Allah yang berat-berat, bagikan hidup dan segala macam dan penyakit, banyakkan sabar juga kepada muslimah, banyakkan takwa kepada Allah, kepatuhan kepada suami, di mana istri yang soleh itu patuh kepada suami, menjaga dirinya jangan terjebak dalam kemaksiatan, maka itulah pintu-pintu menuju ke surga. Dan selalu belajar dan selalu berbincang, selalu pengajian-pengajian usaha untuk mendalami tanggung jawab istri kepada suami.
juga suami laki-laki terima tanggung suami terhadap istri supaya dalam rumah tangga itu jadi harmoni, kesukaan dan kebahagiaan yang diberikan Allah SWT. Jadi itulah sebagai khutbah kali ini kita tutup dengan doa. Kita bacakan permulaan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amin. 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 Dunia dan akhirat. Amin. 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 Di Sabtu berapa hari bulan sekarang ini? Ya? 9. 9. Kalau Rajab? Rajab. 9 sekarang 2, 3. Dan mancing kita. Yang mana taksi 2 tadi? Tentang Sembilan doa.